Coba buat dinyalakan. Nah, itu dia. Nah, di sini ada, kita bisa lihat untuk berat si baterai ini itu kalau nggak salah sekitar 10 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Ketemu lagi sama gue Rajib Rivaldo di channel YouTube Ranah Otomotif. Salam satu hati. Yap, bener banget teman-teman. Itu merupakan sebuah slogan dari salah satu brand kendaraan yang sering kita pakai atau yang kita sukai di Indonesia, teman-teman. So, kali ini berarti kita bakalan ngebahas salah satu produk dari brand Honda nih, teman-teman. Teman-teman Ranah Otomotif, buat lu yang baru gabung di channel YouTube ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita buat update-update terus seputar informasi otomotif terkini, teman-teman. So, teman-teman Ranah Otomotif, di sebelah gua ini, seperti yang udah teman-teman lihat, ini udah ada motor listrik yang pertama kali dikeluarkan oleh Honda dan dipasarkan di Indonesia, IM1i. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. First impression gue ngelihat nih motor, itu kalau menurut gue pribadi, ketika ngelihat IM1 ini sama kayak gue ngelihat motor-motor listrik keluaran Cina pada umumnya. Kenapa gue bilang gitu? Karena dengan tampilannya yang ramping, itu mengingatkan gue pada motor-motor listrik atau sepeda-sepeda listrik yang sering kita jumpai di pasaran sebelum-sebelum ini, teman-teman. Dan yang pasti dengan ramping dan bobot motor yang tidak terlalu berat ini membuat si pengguna atau nanti buat teman-teman yang mau beli motor ini akan lebih fleksibel ketika dikendarai dan pastinya lebih gesit, teman-teman. So, kita ke bagian depan dulu nih. Di bagian depan ini kita bisa melihat bahwa untuk penerangan di bagian lampunya itu udah LED nih semuanya. Kenapa LED? Ya pasti buat menghemat daya, teman-teman, lebih hemat dan tidak terlalu boros dibandingkan dengan bohlam-bohlam halogen pada motor-motor terdahulu nih. Di bagian lampu sen juga, di bagian kanan dan kiri itu mungil ya, kecil, tapi menurut gua dengan motornya yang ramping dan fleksibel ini itu sangat cocok dipadukan dengan lampu sen yang kecil seperti itu, teman-teman. Di bagian bawah seperti yang bisa kita lihat, buat suspensinya masih menggunakan suspensi teleskopik di bagian depan, dan di belakang sepertinya itu masih menggunakan dual shock, teman-teman. Padahal sebenarnya harapan gua di IM1 ini supaya lebih sporty tampilannya, kenapa dia nggak make monoshock gitu kan. Secara kalau tampilannya monoshock di bagian belakang itu menurut gua lebih sporty dan lebih ganteng. Tapi it's okay karena ini keluaran pertama yang dipasarkan di Indonesia, dan semoga buat step berikutnya atau keluaran berikutnya bisa lebih bagus lagi. Buat sistem pengereman ini di bagian depan menggunakan cakram, dan mungkin kita ke bagian tengah lagi. Di bagian tengah itu biasa aja, cuman ini buat tampilan di speedometer di bagian tengah ini tidak terlalu besar ya, teman-teman ya. Ini kita coba buat dinyalakan. Nah, itu dia. Nah, di sini ada, kita bisa lihat ini kayaknya nih jam. Ada itu yang tadi odometer ya, ini trip meter, dan ini ada buat time jamnya. Jadi ini baterainya lagi full nih, teman-teman. Nah, itu dia tuh. Jadi yang biasanya kalau buat motor-motor konvensional itu bensin, nah ini kapasitas baterainya lagi full. Nah, biasanya kalau buat baterainya udah mulai melemah, atau dengan istilahnya itu baterainya udah low bed, itu di indikator tadi akan keluar sebuah pemberitahuan
seperti logo kura-kura teman-teman. Nah itu dia. Buat lampu sennya mungkin kita tes buat dinyalain. Nah ini dia. Oke. Minimalis tapi tetap futuristik gitu. Nah buat spion bulat kayak Scoopy ya, kayak Scoopy. Kita matiin dulu ya. Nah, nanti baterainya habis gitu. Di bagian sini kita beralih ke buat di bagian dek kakinya. Kalau menurut gue ini lumayan space-nya lumayan lebar, dan buat naruh galon kayaknya bisa nih. 2 buah galon kayaknya muat nih teman-teman. Buat ibu-ibu komplek kayaknya ini motor cocok banget nih buat buat ke warung atau mau beli gas segala macam, karena dek kakinya yang lumayan lebar seperti ini itu memungkinkan buat membawa barang dengan kapasitas yang cukup banyak teman-teman. Di bagian sini ada hooknya 1, dan ya seperti biasa seperti motor matic pada umumnya. Ini ada laci ya teman-teman ya, dengan kapasitas yang lumayan. Di bagian sini muatlah buat naruh botol minuman. Di bagian sini juga muat. Oh iya, dan gua kesini nih kayaknya. Nah di bagian saku sebelah kanan itu teman-teman juga bisa buat ngecas handphonenya. Jadi di sini ada USB port yang bisa difungsikan buat ngecas handphone, kamera atau gadget teman-teman lah pokoknya kan. Jadi benar-benar udah dilengkapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern sekarang ini teman-teman. Oke teman-teman anak otomotif, dan di Honda IM1 ini teman-teman itu mempunyai sistem keamanan yang cukup bagus menurut gua. Kenapa gitu? Yang pertama itu ketika menghidupkan motor ini, itu kalau sekedar di starter gitu dia nggak langsung nyala dan nggak langsung bisa digas teman-teman. Nah jadi sangat aman untuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Jadi untuk menyalakannya harus ditekan rem di starter, pencet starter gitu. Nah ketika sudah muncul icon ready di bagian tampilan layarnya ini, itu baru bisa digas. Nah oke. Nah itu dia teman-teman. Nah untuk joknya ini lumayan lebar. Kalau dibandingin dengan jok motor matic pada umumnya, ini sedikit lebih pendek ya, sedikit lebih pendek. Kalau buat lebarnya sih hampir sama sih menurut gue ya teman-teman ya. Dan kita coba untuk membuka joknya teman-teman. Nah buat buka joknya itu ada di sebelah sini. Nah ini dia nih. Jadi di sini ada lubang kuncinya. Tinggal kita putar. Oke teman-teman anak otomotif, nah ini dia penampakan dari jok si Honda IM1 motor listrik pertama keluaran Honda teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini di bagian depan ini adalah baterainya ya teman-teman ya. Nah ini dia baterainya. Kalau nggak salah ini untuk berat si baterai ini itu kalau nggak salah sekitar 10 kilo teman-teman. Dan untuk bobot si motor ini 90 kilo, jadi kurang lebih ya mungkin sekitar 100 kiloan dengan baterai tertanam di dalamnya teman-teman. Di bagian belakang juga masih ada space buat kita menaruh barang-barang, tapi tidak terlalu besar karena ya mungkin di bagian depan tadi karena sudah terisi oleh baterainya yang cukup panjang ya teman-teman, yang cukup memanjang. Itu gua akan kasih lihat juga videonya, baterainya itu ukurannya gedenya berapa teman-teman. Dengan baterainya ini kalau nggak salah itu kapasitasnya 26,1 ampere ya kalau nggak salah teman-teman. Nah buat pengecasan baterai ini sendiri dari 0 sampai dengan 100% itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Sedangkan dari 25% sampai ke 75% itu cuman ya kisaran 2,5 jam sampai 3 jam paling lama teman-teman. Untuk jarak tempuhnya kalau ini motor, karena ini motor listrik ya menggunakan baterai, dan buat informasi juga baterai yang digunakan di motor ini tuh udah lithium ion teman-teman. Jadi sudah merupakan inovasi terbaru buat motor-motor listrik yang ada di dunia sekarang ini teman-teman. Untuk jarak tempuh yang bisa ditempuh oleh si IM1 ini teman-teman itu bisa maksimalnya di 40 km, dan untuk kecepatannya sendiri maksimal di 50 km per jam.
I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing. Footstep-nya ini juga menarik nih menurut gua nih. Karena kalau ini kan lagi kebuka nih posisinya nih. Kalau footstep-nya lagi ditutup, nah itu jadi dia kayak nyatu sama bodi motornya gitu kan. Nggak kelihatan kalau ada footstep gitu teman. Biasanya kan kaki kita nih sering nyangkut nih di footstep motor-motor matic pada umumnya. Nah kalau ini kayaknya nggak bakalan nyangkut karena dia kelihatan nyatu sama bodi motornya. Nah oke teman-teman otomotif, ini buat shocknya di belakang tadi udah gua bilang juga bahwa double shock ya. Buat di roda belakang ini dia memakai ring 10 dengan profil ban itu 100/90, sedangkan di bagian roda depan itu ring 12 lebih besar ya daripada roda belakangnya, itu menggunakan profil ban 90/90. Untuk di bagian belakang itu pengereman tromol, dan juga motor ini tuh sistemnya udah kombi brake system. Jadi semisal kita lagi ngerem gitu kan, ngerem sebelah sini, itu depan belakang ikutan ngerem gitu. Rata-rata motor matic keluaran baru sekarang udah menggunakan sistem kayak gitu ya, secara lebih safety untuk menjaga kita ketika berkendara di jalan raya teman-teman. Nah kita balik lagi ke bagian belakang tadi. Buat di bagian belakang ini itu ternyata dinamo atau penggerak dari motor ini itu nempel di hub roda di bagian belakang ini teman-teman. Jadi dia posisinya dinamonya itu nggak di bagian tengah. Kalau dinamonya di bagian tengah itu biasanya kan harus disambung dengan belt teman-teman. Nah ini dia udah nyatu sama hub yang ada di bagian belakang. So teman-teman otomotif, kita beralih ke bagian terakhir di bagian belakang pada motor listrik keluaran Honda ini. Itu pada pengereman dan lampu sen di bagian belakang ini sama kayak di bagian depan itu udah LED. Dan uniknya ini buat lampu rem dan lampu sennya itu dibikin menyatu nih teman-teman. Jadi tidak memakan space yang begitu lebar dan tampilannya pun juga sangat stylish. Nah teman-teman ranah otomotif, ada sedikit yang berbeda pada motor IM1 ini, yaitu pada seri yang IM1 Plus-nya. Kalau ini IM1i, nah ada satu lagi seri IM1 Plus yang hanya menggunakan warna silver. Itu di bagian belakang ini ada rear carrier-nya teman-teman, jadi semacam tempat untuk meletakkan barang-barang. Dan hanya ada pada IM1 Plus warna silver teman-teman. So buat teman-teman ranah otomotif yang mungkin berminat dengan Honda IM1 ini atau IM Plus buat seri yang terbatasnya itu, bisa mengunjungi salah satunya dealer Honda Hayati Bukit Tinggi yang ada di Jalan Bypass ini teman-teman. Buat teman-teman yang di luar kota juga bisa mampir ke dealer-dealer Honda terdekat. Untuk informasi harganya, kalau nggak salah di Honda IM1 ini itu dihargai sekitar 40 jutaan teman-teman. Tapi sayangnya di harga segitu kita belum mendapatkan adapter untuk pengecasan baterai tadi. Untuk mendapatkan kelengkapan dari motor, baterai, serta adapter atau casannya tadi teman-teman, kisaran harganya di 46 juta rupiah teman-teman. Nah, so buat teman-teman yang berminat dan mungkin buat yang mau beliin buat istrinya, buat pacarnya atau siapapun itu, boleh kunjungi dealer Honda terdekat di kota kalian, atau buat yang ada di Bukit Tinggi boleh ke dealer Honda Hayati Bukit Tinggi yang ada di Jalan Bypass. So semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube gua dan follow sosial media kita. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Gua Harji Rivaldo dan kameramen kita Bang Hadi, terima kasih banyak. Salam otomotif dan sampai jumpa di video berikutnya.